Kota Tegal akan melaksanakan PSBB. Polda Jateng bagi sembako. Jumat Barokah bagikan nasi bungkus dan masker gratis. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita tentang 2 orang napi yang baru dibebaskan karena asimilasi tertangkap karena mencuri lagi, serta aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisa Saita, inilah Kompas Pekalongan, selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Kota Tegal telah disetujui oleh Kemenkes RI. Pemkot Tegal kini tengah mempersiapkan sosialisasi untuk pemberlakuan PSBB pada 23 April mendatang. Pada masa PSBB diberlakukan 4 pintu akses yang dibuka saat isolasi wilayah akan ditutup dan hanya akan menggunakan 1 pintu pos pemeriksaan yang dibuka untuk kendaraan masuk dan keluar Kota Tegal. Pasca Kemenkes menyetujui pelaksanaan PSBB Kota Tegal Jumat sore, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono memimpin rapat persiapan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di ruang rapat Adipura, Balai Kota Tegal Jumat petang. PSBB rencananya akan diberlakukan pada 23 April mendatang selama 14 hari. Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono mengatakan sebelum dilakukan PSBB 23 April, pihaknya akan melakukan sosialisasi PSBB pada 18 April besok hingga 22 April selama 5 hari. Saat diberlakukannya PSBB, semua perkantoran selain perbankan dan kantor pos akan ditutup. Sementara untuk pusat perbelanjaan akan dibatasi jam operasionalnya. Sedang pelaksanaan kegiatan belajar diliburkan hingga masa PSBB. Ini kita barusan rapat untuk persiapan ya, yang nanti rencananya bahwa PSBB itu diberlakukan itu sekali tahapan itu 14 hari dengan persiapannya 15 hari ya. Kita akan mempersiapkan untuk tahap pertama dan juga mudah-mudahan ini maksimal ini tahap kedua. Ini kita akan memperlakukan selama 30 hari ya, 30 hari. Dengan tahapan 1, kita akan coba untuk 15 hari. Di sektor transportasi umum, Pemkot Tegal juga akan membatasi jumlah penumpang agar tetap menjaga jarak physical distancing. Untuk rumah makan maupun warung makan boleh buka namun tidak boleh dimakan di tempat. Guna membantu warga Kota Tegal yang terdampak, pemerintah Kota Tegal telah menganggarkan jaring pengaman sosial yang rencananya akan dibagikan sebelum pelaksanaan PSBB. Sementara 49 titik akses masuk Kota Tegal akan ditutup total, sehingga hanya ada 1 akses pintu masuk di posko pemeriksaan kesehatan Jalan Proklamasi, Kota Tegal. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Sebagai bentuk kepedulian warga terdampak COVID-19, Satuan Brimob Pekalongan membuat dapur umum di halaman Stadion Hugeng, Kota Pekalongan. Mereka menyiapkan nasi kepada para tukang becak dan warga yang kurang mampu. Para anggota Brimob Pekalongan bersama unsur lain dari Polres Kota Pekalongan dengan cekatan memasak nasi dan lauk pauk. Aksinya tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat saat pandemi virus corona dengan membagikan nasi kotak. Anggota Brimob ini membagikan 2 kali makan kepada warga secara langsung, seperti tukang becak, ojek online, hingga warga kurang mampu yang membutuhkan. Setiap harinya, anggota polisi ini membuat 1.000 nasi kotak yang dibagikan untuk makan siang dan malam. Mereka membagikan nasi kotak bersama air minum dengan berkeliling menggunakan mobil dan menghampiri warga yang membutuhkan. Banyak pula yang langsung ke dapur umum untuk mendapatkan nasi kotak yang berada di Stadion Hugeng, Kota Pekalongan. Pembagian nasi ini merupakan bentuk kepedulian aparat kepolisian di tengah pandemi COVID-19. Berharap bisa meringankan beban warga. Jadi ini adalah wujud langkah nyata dari Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Jawa Tengah sebagai bantuan kita untuk masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 atau Corona ini. Ya, kita membuka dapur lapangan
untuk menyediakan makanan bagi warga sekitar yang dirasa perlu kita bantu untuk mendapatkan makanan. Edi berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat, meringankan beban seluruh warga kurang mampu, meskipun rencananya dapur umum akan didirikan selama sepekan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Polres Pekalongan Kota, Polda Jawa Tengah kembali menggelar bakti sosial. Setelah sebelumnya membagi-bagikan sembako bagi warga terdampak virus corona, kali ini mereka menyumbangkan alat pelindung diri atau APD bagi dokter dan tenaga medis di 2 rumah sakit yang berada di Kota Pekalongan. Prihatin dengan banyaknya tenaga dokter dan para medis lainnya yang ikut terpapar akibat merawat pasien positif COVID-19, Polres Pekalongan menyumbangkan sejumlah alat pelindung diri atau APD kepada 2 rumah sakit yang berlokasi di Kota Pekalongan. Kedua rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Keraton dan Rumah Sakit Bendan. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kapolres Pekalongan Kota AKBP Egy Adrian Suez kepada direktur kedua rumah sakit. Penyerahan dilakukan di halaman Mapolres setempat guna melaksanakan social distancing dan menghindari kerumunan. Jadi kami sekedar memberikan sebagai ucapan terima kasih dan tali asih kami kepada rekan-rekan tenaga medis yang ikut membantu atau berjuang membantu masyarakat yang langsung terkena virus 19 ini. Direktur Rumah Sakit Keraton Eko Wigiantoro mengakui bahwa APD saat ini sangat dibutuhkan oleh pihak rumah sakit. Bahkan rumah sakit yang dipimpinnya juga mengalami kekurangan APD. Karenanya ia sangat berterima kasih atas bantuan ini. Kita Rumah Sakit Keraton itu merupakan rujukan lini 1 yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes dan kita sudah menyiapkan sarana prasarana. Memang krusialnya APD itu kita memang kekurangan, jadi alhamdulillah kita sudah dapat bantuan sehingga cukup untuk menangani sebagai pelindung bagi dokter kita, perawat kita yang betul-betul di ruang isolasi. Diharapkan dengan adanya bantuan APD ini, penanganan pasien COVID-19 di 2 rumah sakit rujukan yang ada di Kota Pekalongan menjadi lebih maksimal. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Polda Jateng bagikan bantuan sembako. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.